Dulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos, hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022, halaman 4. Ini opini. Refleksi Hari Guru Nasional 25 November. Nah, ini kebenaran pas momen Hari Guru. Hari Guru Nasional. Ini nanti saya bacakan dan saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi ya. Menguatkan peran guru dalam pendidikan. Nah, ini saya ngonten malam hari loh. Jadi, saya membelakangi lapangan ini ya. Keberhasilan Indonesia menghelat KTT G20 di Bali diapresiasi banyak pemimpin dan masyarakat dunia. Ada 4 agenda utama yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kemendikbudristek RI setelah presidensi G20, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan pekerjaan pasca COVID-19. Pendidikan berkualitas untuk semua bukanlah kebijakan yang baru muncul ketika Indonesia memegang presidensi G20. Masalah itu sudah sangat lama dan telah coba ditangani menteri-menteri pendidikan sebelumnya. Oleh karena itu, agenda pertama ini tidak mungkin berhasil hanya karena momentum G20. Yang diperlukan adalah transformasi yang menyeluruh dan sistematis dalam 2 faktor, yaitu instrumen kebijakan kurikulum sekolah, proses pembelajaran, asesmen, dan sebagainya, serta aktor pelaksana yang mengeksekusi berbagai instrumen kebijakan tersebut. Faktor instrumen kebijakan sudah banyak dilakukan oleh Kemendikbudristek. Walaupun mungkin terkesan agak tergesa-gesa, yang menjadi masalah dalam agenda pertama ini adalah upaya Kemendikbudristek belum menyentuh faktor kedua, yaitu aktor-aktornya itu sendiri, seperti peningkatan kapasitas guru, tenaga teknis, kepala sekolah, pengawas, serta pejabat pendidikan daerah yang dilakukan secara sistematis dan terprogram. Melalui penggerak peningkatan kapasitas aktor itu melalui penggerak lebih bersifat ad hoc, yang hanya mungkin cocok untuk sementara saja. Kemendikbudristek belum terlihat membenahi sistem pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan secara tersistem dan berkelanjutan. Contoh perluasan pendidikan profesi guru atau PPG untuk guru dalam jabatan yang sudah bekerja adalah tidak tepat, sebab PPG lebih bersifat sebagai pre-service teacher education yang tidak berdampak terhadap pengembangan kemampuan guru untuk belajar sepanjang hayat. Padahal yang dibutuhkan guru yang sudah bekerja adalah sistem pelatihan dalam jabatan yang bermakna pembinaan profesi guru berkelanjutan atau CPD jika memang kementerian ingin membentuk guru yang profesional. Tujuan pendidikan nasional yang
selaras konstitusi. Gonjang-ganjing dunia pendidikan nasional beberapa tahun terakhir ini sepertinya tidak berkesudahan. Gaduhnya penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional atau Sikdiknas sudah menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia semakin samar arahnya dan belum berangkat dari paradigma pendidikan yang kukuh. Sebenarnya konstitusi kita sudah jelas mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara RI adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab memajukan negara melalui pendidikan yang bermutu dan dapat diakses oleh semua sehingga kecerdasan bangsa terbentuk. Hal itu lebih ditegaskan pada pasal 31 UUD 1945 bahwa negara wajib membiayai pendidikan. Pada RUU Sikdiknas juga penuh kontroversi saat ini. Sepertinya belum selaras dengan jiwa dan semangat konstitusi negara memiliki tanggung jawab mutlak membiayai pendidikan. Mahkamah Konstitusi MK melalui putusannya nomor 012/PUU 3/2005 yang kemudian ditegaskan kembali dalam pertimbangan putusan MK nomor 026/PUU 3/2005 bahwa negara memiliki kewajiban terhadap warga negara dalam bidang pendidikan. Mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Eksistensi negara ditunjukkan dengan melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat diakses untuk semua. Menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, mengubah berbagai bentuk kehidupan manusia pasca pandemi COVID-19. Pendidikan perlu diperteguh kembali untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan politik masa depan dalam suatu dunia yang terbuka. Masa depan pembangunan nasional seperti apa yang ingin diciptakan melalui dunia pendidikan kita untuk menghadapi perubahan dunia yang cepat dan terbuka pasca pandemi. Bagi bangsa Indonesia, selain berbagai peningkatan kemampuan umum dan penguasaan basic skill tersebut, pendidikan nasional kita haruslah tetap menjunjung tinggi nilai adiluhung bangsa dan kearifan lokal budaya bangsa yang berdasar Pancasila. Kita perlu menyelaraskan kembali antara iptek dan inpak dalam paradigma pendidikan kita. Jadi melalui pendidikan nasional kita bukan hanya akan menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas intelektualitasnya, namun harus pula memiliki ketangguhan dalam iman dan takwa agar memiliki kesejahteraan lahir batin. Pendidikan bukan sekedar untuk memenuhi pasar kerja. Pendidikan sangat erat dengan pembudayaan manusia. Jadi ini arahnya ke iman ya. Peran penting guru dalam pendidikan.
Peningkatan kualitas pendidikan nasional memang tergantung pada banyak hal, terutama mutu tenaga gurunya. Persoalan pendidikan nasional kita bukan hanya mengenai kekurangan guru, tidak proporsionalnya penyebaran guru, dan dari waktu ke waktu status profesi guru makin banyak yang tidak pasti. Kesejahteraan dan penghargaan terhadap guru yang secara umum masih jauh dibandingkan profesi lain, menyebabkan profesi guru kurang diminati anak-anak muda berkualitas dan profesional. Dalam pendidikan, peran guru sangat signifikan. Guru adalah subjek utama pendidikan. Dengan guru yang baik, pendidikan bermutu akan tercapai. Guru dalam dunia pendidikan seharusnya tidak hanya dijadikan salah satu instrumen semata, tapi harus ditempatkan dalam profesi yang sangat strategis, sangat penting dalam mencerdaskan sumber daya manusia. Tanpa teknologi, pendidikan masih dapat berjalan, namun tanpa guru, dunia pendidikan akan pincang. Dan tentu saja jalan di tempat. Dengan guru yang cukup literasi dan menguasai teknologi, pendidikan akan berlari lebih kencang dan melesat lebih tinggi, mengantarkan anak bangsa terbang meraih cita-cita mereka. Dalam RUU Sikdiknas yang menggabungkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru Dosen, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, belum tampak gambaran jelas dan komprehensif mengenai rancang bangun sistem manajemen pendidikan nasional yang mengatur tata kelola guru dan dari hulu hingga hilir. Sangat disayangkan kedudukan guru dan dosen sebagai sebuah profesi penting dalam peningkatan sumber daya manusia yang diatur cukup komprehensif dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, justru direduksi dalam RUU Sikdiknas yang penuh kontroversi itu. Substansi penting yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan guru dosen sebagai sebuah profesi pendidik tidak secara eksplisit diatur dalam RUU Sikdiknas yang kontroversial tersebut. Selain itu, akselerasi dalam pemenuhan formasi kebutuhan guru belum tampak. Hal tersebut ditengarai karena cukup banyak instansi yang terlibat dalam proses manajemen perekrutan guru secara nasional. Setidaknya ada 5 kementerian dan badan yang terlibat dalam manajemen perekrutan guru, yaitu Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemendagri, BKN, Kemenak, dan setidaknya Kemenko. Menjelang tahun politik 2023-2024 mendatang, harapan para guru tentu terpilih para pemimpin bangsa yang memprioritaskan pendidikan berkualitas untuk semua dengan fokus utama pada manajemen pengelolaan guru yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Sebab tanpa tata kelola guru yang baik, pendidikan berkualitas untuk semua hanya menjadi impian. Selamat Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, oleh Unifah Rosidi. Refleksi Hari Guru Nasional 25 November, kami mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, Bu, Bapak, Ibu.
terima kasih atas peran guru di Indonesia, bahkan di dunia ya kan. Nah ini anak-anak bangsa atau masyarakat Indonesia menjadi pinter, menjadi cerdas itu dengan peran guru. Tanpa peran guru, masyarakat maupun anak-anak maupun orang Indonesia ataupun dunia tidak akan menjadi sampai seperti ini. Bisa cerdas, bisa meraih ke jenjang yang tinggi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan levelnya masing-masing, dan sesuai dengan kekuatannya finansial masing-masing. Ada yang tidak kuat sekolah, ya tidak sekolah, jadi kanong sejak dulu gitu. Ada yang sampai lulus SD, bahkan ada yang tidak lulus SD, ada, yaitu salahnya sendiri juga ya. Terus ada yang lulus SMP lah, ada yang masih tengah-tengah sudah medot ya, mutus. Nah itu berarti cuma ijazahnya cuma SD loh. Sedangkan ada yang sampai lulus SMA atau SMK, bahkan belum lulus. Nah itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang sampai kuliah, ada yang cerdas tapi tidak kuliah, ada. Jadi semua tergantung tergantung kemampuan finansial masing-masing, tergantung kekuatannya masing-masing, tidak menyalahkan. Kalau dipaksa pun juga belum tentu mau. Nah, ini dengan peran guru, yaitu ada yang menjadikan cerdas, nanti kami bisa mengucapkan terima kasih Pak Guru, Bu Guru. Saya sendiri juga sampai di pendidikannya juga tidak tinggi ya, cuma setara rata-rata ya, termasuk SMA lah. Nah gitu. Jadi kalau yang sudah kuliah mungkin sudah pinter-pinter ya. Nah, kita cuma hanya bisa membaca dan menulis saja ya. Karena hanya pendidikannya paling rendah. Sekarang membuat kerja aja sudah tidak bisa, gitu. Harus usaha sendiri. Nah SMA, saya dulu cuma lulusan SMA, jadi ya seperti itu ya. Nah, dengan peran guru ini Indonesia menjadi cerdas ya, bagi yang bisa meneruskan ke jenjang yang di atas. Nah dengan kecerdasan ini ya otomatis orang bisa meraih cita-cita. Cita-cita sesuai dengan yang diinginkan. Dengan kepinterannya, dengan kecerdasannya, dengan ijazahnya bisa mendaftar kemana-mana. Ya, ada yang menjadi pebisnis, ada yang jadi apa. Nah, ini dengan peran guru. Kalau tanpa peran guru ya kanung, tidak bisa menulis, tidak apa, tidak bisa ya. Dan seperti itu, sangat rendah sekali ya. Nah, dengan sepintar-pintarnya guru ya, dengan sepandai-pandainya guru atau sepandai-pandainya murid ya, guru tidak akan bisa menjadikan hati manusia menjadi adem ayem tentrem ya. Nah, hanya itu aja ya. Guru tidak akan bisa merubah hati manusia, tapi kalau mencerdaskan itu handal, memang tugasnya guru. Lah yang bisa menjadikan orang untuk hatinya adem, damai, itu perlu campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lah melalui apa? Nah, melalui ridho kedua orang tua masing-masing. Tanpa ridho kedua orang tua masing-masing ya, manusia tidak akan adem ayem tentrem, tidak akan damai kehidupannya. Jadi besok itu kalau sudah menerapkan ridho kedua orang tua masing-masing, seluruh alam ini otomatis akan
damai kehidupan, tidak ada gangguan apapun. Nah, yang menyebabkan orang per orang ya toh, bisa mengganggu, bisa itu karena hatinya hatinya itu membatu keras karena diciptakan oleh orang tuanya masing-masing. Jadi hatinya keras tuh jadi ini orang ada hatinya membatu itu keras sekali lah, itu akhirnya dia tega untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, bahkan dilarang agama gitu. Itu dia karena menuruti hawa nafsu. Seperti itu. Dengan ridho orang tua nanti akhirnya dia akan rendah hati. Nah, makanya adanya orang tipu-tipu atau orang pemaksakan kehendak itu karena hatinya membatu tadi. Tanpa hati membatu, hati yang keras, dia tidak bisa melakukan kekerasan. Nah, hatinya sumeleh, ridho pasrah sumeleh, otomatis nanti hatinya akan lunak, ya, lunak. Jadi nanti kalau sudah mendapat ridho orang tua, ya nanti hatinya menjadi adem ayem tentrem dan dalam kehidupan nanti tidak mengganggu antara satu dengan yang lain, tidak serakah. Nah itu. Ya. Jadi Pak guru-guru bisanya hanya mencerdaskan masyarakat dan bangsa ini. Nah, kalau untuk menjadikan lemah lembut, hatinya manusia menjadikan lemah lembut harus campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ridho pasrah sumeleh oleh orang tuanya masing-masing, otomatis Allah meridhoi. Kalau orang tua meridhoi, Allah meridhoi. Orang tuanya tidak meridhoi, otomatis Allah tidak meridhoi. Nah, nanti hatinya akan keras, membatu. Karena diciptakan oleh ucapan dari orang-orang, oleh kedua orang tuanya setiap hari. Nah, itu saya mengharapkan kita nanti kalau semua orang menerapkan ridho pasrah sumeleh kepada anaknya masing-masing, otomatis anak nanti generasinya akan menjadi hatinya lunak, adem ayem tentrem, bahagia, gitu, lahir batin, dan tidak sakit-sakitan, ya. Otomatis karena hatinya adem ayem, jadi mengerjakan apapun enak. Nah gitu lur ya.